Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana. Saya berasal dari Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang folklore. Nah, teman-teman, pada hari ini saya akan memaparkan ulang materi yang saya dapatkan dari Zoom meeting yang saya ikuti pada hari Sabtu lalu bersama Dik Lisa yang ke-10. Baik teman-teman, kita masuk pada materi pertama, yaitu penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital yang dibawakan oleh Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani M.Hum. Baik, yang pertama ada penelitian pengembangan atau research and development, yaitu langkah yang diambil untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian produk ini dapat berupa benda atau hardware. Kalau hardware contohnya seperti buku teks, buku ajar, dan buku buku pedoman pembelajaran. Mohon maaf salah. Sedangkan yang software berupa sistem atau konsep pembelajaran seperti model pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi belajar. Oke teman-teman, selanjutnya ada hal yang harus dipertimbangkan untuk menghasilkan suatu produk. Yang pertama, produk itu harus penting ya teman-teman, yaitu sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kedua, memiliki nilai keilmuan, yaitu berlandaskan teori dan hasil kajian ilmiah. Ketiga, peneliti harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mengembangkan produknya. Keempat, produk belum pernah ada sebelumnya. Artinya, peneliti menciptakan produk baru yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya. Yang kelima, produk sudah ada tetapi tidak berfungsi dengan baik atau tidak optimal. Artinya, produk berupa penyempurnaan dari produk yang sebelumnya sudah ada, namun lebih baik dari produk yang sebelumnya kurang optimal. Kemudian yang keenam, produk sudah ada dan sudah baik. Artinya produk berupa penyempurnaan dari produk yang sudah baik ini dan inovasi atau variasi dari produk yang sudah ada sebelumnya yang sudah baik, namun diadakan lagi untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya ada langkah penelitian dan pengembangan menurut para ahli. Yang pertama ada Borg and Gall. Borg and Gall membagi langkah-langkah ini menjadi 7 ya teman-teman. Yang pertama itu memilih produk, yang kedua melakukan kajian teori, yang ketiga menentukan spesifikasi produk, yang keempat mengembangkan prototipe, yang kelima menguji kelayakan produk, yang keenam menguji keefektifan produk, dan yang terakhir mendiseminasikan produk. Kemudian yang kedua ada pendapat dari Dick and Carey. Mereka mengelompokkan langkah-langkah tersebut menjadi 4, yaitu analisis produk, kemudian membuat desain atau perancangan produk, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat implementasi, dan terakhir evaluasi dengan cara formatif, revisi, dan sumatif. Ketiga ada pendapat dari Tiaga Rajan. Dia membaginya menjadi 4 ya teman-teman, yaitu define atau analisis kebutuhan yang dibutuhkan produk dan juga konsumen. Kemudian melakukan perancangan. Ketiga, pengembangannya harus ada validasi dari para ahli dan melakukan uji terbatas. Yang terakhir ada diseminasi. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam fokus bidang riset prioritas nasional. Di sini ada ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih dan sanitasi, kesehatan dan layanan kesehatan, kemandirian teknologi dan industrialisasi, kemudian ada digitalisasi termasuk penggunaan AI dan
semikonduktor lainnya, maritim dan kelautan, pertahanan dan keamanan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Baik teman-teman, menurut Ibu Nugraheni, folklore yang diteliti itu ada 3. Yang pertama itu puisi rakyat, contohnya seperti pantun, gurindam, dan syair. Kemudian ada cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dongeng, dan nyanyian rakyat. Selanjutnya ada arsitektur rakyat, itu biasanya berbentuk kerajinan tangan, pakaian, dan perhiasan adat. Kemudian ada makanan dan minuman seperti obat-obatan, alat komunikasi rakyat, dan gestur tradisional, dan musik rakyat. Kemudian yang terakhir, permainan rakyat seperti teater rakyat, tarian rakyat, upacara adat, kemudian adat istiadat, dan pesta rakyat. Kemudian produk yang dapat dihasilkan dari penelitian folklore berupa e-book, media pembelajaran animasi, media pembelajaran komik digital, lalu flipbook, video pembelajaran, virtual reality, augmented reality, kemudian virtual tour, digital multimodal, dan sebagainya. Kemudian ada dimensi yang perlu diperhatikan dalam penelitian folklore yang berpengaruh terhadap pembelajaran sastra. Yang pertama ada dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan, di mana dalam dimensi kognitif ini lebih mengarah ke C4, C5, dan C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian untuk pengetahuan diarahkan ke lebih konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya ada dimensi psikomotorik, yaitu mulai dari imitation, manipulation, precision, articulation, dan naturalization. Kemudian yang ketiga ada dimensi afektif, yaitu mulai dari receiving, responding, valuing, organizing, and conceptualizing. Kemudian yang terakhir characterizing by value or value concept. Lalu ada kebermanfaatan sastra sebagai unsur afektif pembelajaran. Yang pertama itu untuk meningkatkan atau menumbuhkan nilai kemanusiaan pada anak-anak. Kemudian yang kedua, memperkaya pengalaman dalam kehidupan sosial dengan orang lain dari berbagai tingkat sosial dan status sosial. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan nilai kulturalisme ya teman-teman, dan meningkatkan pengetahuan budaya. Keempat, mengembangkan cipta dan rasa. Yang kelima, menunjang pembentukan watak. Baik, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu langkah penelitian research and development. Yang pertama, yaitu memilih langkah produk apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis produk yang sudah ada dan analisis kebutuhan. Kriterianya ada 3, yaitu produk yang akan dikembangkan harus memenuhi kebutuhan konsumen, dan kedua, waktu yang tersedia dalam pengembangan produk itu harus efisien. Berarti harus efisien waktu ya, tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat ya, karena yang buru-buru juga nggak bagus ya teman-teman. Kemudian yang 3, harus memperhatikan SDM yang tersedia. Poin yang kedua yaitu melakukan kajian teori, yaitu dengan mereview hasil penelitiannya terdahulu yang mungkin relevan dengan topik yang dikaji saat ini. Kemudian menentukan spesifikasi produk, di mana produk yang akan dihasilkan dalam penelitian diberikan keterangan secara detail. Poin keempat yaitu mengembangkan prototipe, di mana prototipe ini disusun sedemikian rupa untuk diuji cobakan di lapangan, yang nantinya apabila ada kekurangan dalam uji coba lapangan, prototipe ini pasti akan diperbaiki. Poin kelima yaitu menguji kelayakan produk, di mana hal ini harus dilakukan secara bertahap. Ya, dari uji coba pertama untuk monitoring dan evaluasi, kemudian revisi, lalu monitoring lagi jika masih ada kekurangan dalam produk tersebut, kemudian direvisi lagi sampai produk tersebut dianggap baik. Kemudian biasanya di sini diperlukan kehadiran kolaborator seperti siswa SMA, mahasiswa, atau pakar dan peneliti yang sudah ahli dalam bidangnya. Poin keenam yaitu menguji keefektifan produk. Caranya dengan melalui metode eksperimen dengan menghadirkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketujuh dan terakhir yaitu mendiseminasikan produk.
Hal ini dilakukan dengan sosialisasi dan penyebarluasan produk melalui presentasi di forum internasional. Kemudian bisa juga melalui artikel jurnal Scopus, artikel proceeding internasional yang bereputasi. Kemudian bisa juga buku ajar, buku teks, dan buku panduan, serta media pembelajaran, aplikasi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, materi kedua di sini ada integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian. Materi ini dipaparkan oleh Ibu Dr. Dwi Sulistiarini, MHum. Di sini dijelaskan bahwa folklore adalah suatu pesan atau kesaksian yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pesan tersebut disampaikan melalui tuturan dan tindakan. Dapat dengan ucapan, nasihat, nyanyian, pantun, dan cerita rakyat. Nah, folklore ini dibagi menjadi 3, yaitu folklore lisan, folklore setengah lisan, dan folklore bukan lisan, yang dapat didokumentasikan dalam berbagai penelitian. Nah, dalam Zoom meeting tersebut, Ibu Dwi menjelaskan penelitian atau pendokumentasian folklore ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, merekam cerita dari cerita yang beredar. Jadi dimana di sini tuh terdapat 2 jenis folklore lisan, yaitu yang primer dan sekunder. Nah, yang primer ini adalah folklore yang dituturkan oleh masyarakat secara langsung dan didengar dan langsung didata sama peneliti. Kalau yang sekunder itu dia dalam sama juga bentuknya lisan, cuma diubah ke bentuk tulisan seperti itu. Oleh karena itu, pendokumentasian ini diperlukan poin yang kedua, yaitu wawancara dengan informan. Bisa juga dengan memberikan angket kepada responden yang berfungsi untuk mengecek folklore yang ada di lingkungan masyarakat tersebut atau yang ada di lapangan. Apakah masih ada atau tidak, ataukah folklore yang berkembang di situ masih hidup atau tidak. Yang ketiga, mendokumentasikan lirik dan melodi lagu rakyat. Yang keempat, mentranskripsi teks dari sastra lisan agar dikenal masyarakat secara luas, dan data yang diteliti itu bisa dibagikan melalui media digital. Selain itu bisa diterbitkan dalam berbagai bentuk ya, seperti buku atau media cetak lainnya, dan dapat dialihwahanakan menjadi pameran atau pertunjukan untuk mempromosikan sastra lisan. Kemudian bisa didokumentasikan juga menjadi media teks cerita bergambar yang cocok untuk anak sekolah dasar. Selain itu bisa dijadikan film animasi atau video animasi yang cocok dijadikan sebagai media pembelajaran ya teman-teman, dan mengabadikan folklore dalam karya sastra dan juga karya seni, dan bisa juga didokumentasikan menjadi sebuah infografis. Sebagai contoh, Ibu Sri Sulistiarini di sini pernah membuat teks cerita bergambar yang terinspirasi dari legenda Gunung Budak, dan teks cerita fantasi dari cerita rakyat asal-usul Putri Duyung dari Sulawesi Tengah. Kemudian infografis sastra lisan seperti legenda Timun Mas dan infografis artefak candi. Selanjutnya, dalam perkembangan teknologi, kita dapat melihat pergeseran yang mengubah gaya hidup generasi muda, di mana generasi muda ini lebih akrab dengan dunia digital.
Sehingga kita harus menjembatani tradisi lokal dengan teknologi digital juga. Seperti menggunakan aplikasi interaktif dan juga e-book digital yang berisi tentang cerita rakyat. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu media visualisasi interaktif dari cerita rakyat Nusantara. Nah, dalam memvisualisasikan cerita rakyat, peneliti harus memiliki 5 komponen ini. Yang pertama, sumber narasi harus berasal dari cerita rakyat. Yang kedua, AI di sini dapat berperan untuk memproses teks menjadi representasi visual dan audio. Kemudian yang ketiga, media interaktif seperti penggunaan platform web dan aplikasi interaktif lainnya seperti e-book ya teman-teman. Kemudian yang keempat, penggunaan produk pada partisipan yang aktif, artinya digunakan kepada partisipan yang aktif seperti pelajar dan juga mahasiswa. Yang terakhir, yang kelima, konteks budayanya yang ada di dalam cerita harus memuat nilai, simbol, makna, dan kearifan lokal yang ada dalam cerita tersebut. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.